Horas. Liga Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, pada video kali ini kita akan membahas ya Hakim Agung bernama Ghazal Basaleh ya yang memutuskan menolak kasasi KM 50 yang juga didalami KPK dugaan gratifikasi ya Ghazal Basaleh ini, karena sebelumnya Ghazal Basaleh ini juga telah didakwa ya menerima $1.128.000 Singapura setara 13,3 miliar dan $181.100 Amerika Serikat 2,9 miliar dan 9,4 miliar juga dalam bentuk tunai. Ghazal ini juga diduga menerima 37 miliar dari pihak berperkara di MA bernama Jafar Abdul Ghaffar. Bayangkan ya, orang ini sudah menerima berapa puluh miliar di dalam apanya ya, dalam karirnya di Mahkamah Agung ya. Makanya diduga Ghazal Basaleh ini juga menerima duit ya untuk menolak kasasi pembantaian 6 Laskar FPI kasus KM 50 gitu loh. Oke, kita kuliti dulu bagaimana profil dari Hakim Ghazal Basaleh yang sudah divonis 10 tahun ini. Oke. Kita ambil dari Kompas. Dilansir dari laman Ikatan Hakim Indonesia, IKHI, Ghazal Basaleh merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Unhas ya. Dia kemudian melanjutkan pendidikan magister dan doktor jurusan ilmu hukum di Universitas Padjadjaran Bandung. Ghazal Basaleh mengikuti seleksi calon hakim agung pada Agustus 2017. Pada sesi wawancara seperti dikutip dari laman Komisi Yudisial, ia menegaskan pentingnya hakim menggali nilai-nilai keadilan substantif. Kurang lebih begini kutipannya. Keadilan substantif adalah keadilan yang sebenarnya, keadilan hakiki yang benar-benar mengacu pada bukti-bukti dan fakta pada persidangan, kata dia. Apa saya ya respon saya, dia mengatakan keadilan substantif adalah keadilan yang sebenarnya, keadilan hakiki yang benar-benar mengacu pada bukti-bukti dan fakta pada persidangan. Itu pada saat dia diseleksi sebagai calon hakim agung pada Agustus 2017 ya. Ya, saya masih sedikit ya mempelajari kasus KM 50, tapi banyak sekali yang janggal ya. Pertama, CCTV tepat di area 49, 50 sampai 72 diakui oleh Yoga Trianggoro sebagai direktur operasional Jasa Marga Operator Toll Road itu ya, diakui fiber optik itu saat itu 20 jam sebelum kejadian ya, Desember 2020 ya, Desember 2020 6 Desember itu mati, tidak bisa mengirimkan gambar ke server, dan itu diterima. Fakta apa itu ya? Kalau mengacu pada saat dia sebagai mengikuti seleksi calon hakim agung Agustus 2017, coba diterima aja begitu saja ya. Akhirnya apa ya, kejar-kejaran yang diakui oleh terdakwa Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela ya, pengejaran itu kan cuma fiktif, narasi dia saja, tidak ada pembuktian dari tangkapan layar di CCTV, karena sudah diterima bahwa CCTV itu mati katanya, fiber optiknya gangguan. Berikut juga dengan rest area KM 50 langsung dibongkar, diratakan dengan tanah. Bayangkan, TKP kunci. Harusnya kan dia kalau hakim yang benar memerintahkan, jangan dulu diapa-apai itu, karena itu TKP kunci. Kan dia tinggal memerintahkan. Ya, banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang akan kita bongkar, itu sedikit sekilas ya. Oke, lanjut. Pada 7 November 2017, Ketua MA, M. Hatta Ali pun mengelantik dan mengambil sumpah Ghazal Basaleh sebagai Hakim Agung untuk Kamar Pidana. Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut berdasarkan SK Presiden nomor 117/2017 tanggal 26 Oktober 2017. Jadi dia, Ghazal Basaleh ini dilantik Hakim Agung sebagai Hakim Agung pada 7 November 2017 oleh Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali. Oke, lanjut. Sebelum menjadi Hakim Agung, Ghazal Basaleh tercatat pernah menjadi Hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung. Jadi dia sebelumnya Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Bandung. Oke, terus?
Dia juga pernah menyunat hukuman Edi Prabowo. Mantan menteri itu ya, Kelautan dan Perikanan. Ya, dia jadi Hakim Ghazal Basaleh ini menyunat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Edi Prabowo. Jadi berapa itu? Dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Dari 9 tahun dan menjadi 5 tahun. Nah, bau-bau juga ini penyuapan terus ya. Seperti Jarod Richard dan kawan-kawannya banyak gitu ya. Jarod Richard aja bisa mengumpulkan 1 triliun dan 50 kilogram emas. Jadi kita yang berperkara PK dan lain-lainnya ini bingung ya. Jessica Wongso, Vina Cirebon dan lainnya ini. Ya kalau Hakim Agung gampang disogok sama seperti Ghazal Basaleh ini, apa harapan kita untuk mendapatkan keadilan? Aduh, bego-begoan hepeng mata duitan ya. Oke, lanjut. Divonis 10 tahun, Hakim Agung Ghazal Basaleh ajukan banding. Ini ada sebuah berita ya. Inilah ya, Hakim Agung Ghazal Basaleh divonis 10 tahun tapi mengajukan banding. Oke, lanjut. Ghazal Basaleh dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU secara bersama-sama terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Bayangkan ya, dia bagian dari mafia itu. Ya, bayangkan Hakim Agung harusnya ya menggunakan kata agung, tapi justru dia main di belakang untuk mengurus perkara di Mahkamah Agung. Luar biasa. Terus di bawahnya, Ghazalba dinilai terbukti menerima uang dari sejumlah pihak yang bertentangan dengan jabatannya secara bersama-sama dengan pihak lain. Selain itu, Ghazalba juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua dari jaksa KPK. Dalam perkara ini, Ghazal Basaleh didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebesar 62,8 miliar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Jadi Ghazal Basaleh ini ada 2 ya, menerima sogokan, suap atau gratifikasi, berikutnya uangnya itu dicuci gitu ya ke tempat lain. Makanya dia dikenakan pasal TPPU ya, pencucian uang, totalnya 62,8 miliar ya. Tetapi kenapa KPK berani mengusut Hakim Ghazal Basaleh ini tetapi tidak berani mengusut mantan atau sekarang Wakil Menteri Hukum Edi Hiares atau Edward Omar Hiares ya, Syarif Hiares yang sekarang incumbent? Harusnya tetap sama hukum itu KPK gitu loh. Ya, 8 miliar si Edi Hiares ini menerima 8 miliar uang sogokan, uang suap, kasus tambang ya, izin tambang, dan sprindiknya macet di Direktur Penindakan KPK. Kenapa kalian tebang pilih gitu loh? Jangan karena Hakim Agung Ghazal Basaleh saja berani, harusnya ke Edward Omar Syarif Hiares juga berani dong gitu loh, walaupun dia incumbent Wakil Menteri Hukum. Ayo terbitkan sprindik itu, jangan takut kalian. Rakyat di belakang kalian kalau kalian benar. Tapi kalau kalian bermain juga ya rakyat menuntut kalian bubar aja. Oke, itu tadi ya detailnya. Selain itu, Ghazalba didakwa menerima $1.128.000 Singapura atau setara 13,3 miliar rupiah. $181.100 Amerika Serikat atau setara 2,9 miliar. Serta 9,4 miliar dalam bentuk tunai. Ghazalba juga diduga menerima 37 miliar dari pihak berperkara di MA bernama Jafar Abdul Ghaffar. Jafar Abdul Ghaffar ya. Jadi totalnya 62,8 miliar tadi itu ya, gratifikasi dan TPPU. Oke, lanjut. Dugaan gratifikasi Ghazal Basaleh pada putusan kasasi KM 50 didalami KPK. Itu 26 Maret 2024 ya, sudah 9 bulan, hampir 8 bulan lebih, tapi hasilnya apa ini? Oke, terus. Ini saya ambil dari Remol ya. Putusan perkara kasasi MA atas kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek diduga diwarnai kong kali kong dan kini tengah diusut tim penyidik KPK. Jadi karena sudah seringnya menerima suap ini ya, Hakim Agung Ghazal Basaleh 62,8 miliar ya, pantas
wajar kalau dia dicurigai juga ya menolak kasasi kasus pembantaian 6 laskar FPI ini, ya dia menerima suap juga, ya wajar itu ya. Sekali maling pasti dia mengulangi malingnya juga ya, menerima suap pasti dia mengulanginya terus dan terus. Makanya ini harus diusut ini KPK, sudah 8 bulan hampir 9 bulan ini ya. Maret katanya diusut, mana hasilnya? Aduh, jangan banyak apa aja lah, cakap kalian di sana. Oke, lanjut. Temuan itu menjadi salah satu materi pemeriksaan yang didalami tim penyidik saat memeriksa para hakim agung yang mengadili perkara kasasi kasus KM 50, yakni Desnayeti dan Yohanes Priyana, terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh. Nah, jadi di kasasi itu kan ketua majelisnya adalah Hakim Agung Desnayeti, anggotanya Yohanes Priyana dan Ghazal Basaleh ya. Nah, Desnayeti ini menerima kasasi itu ya, bahwa itu pembunuhan gitu loh, karena tidak masuk akal pembelaan diri tapi kok bisa sampai 4 kali ditembak di dada kiri ya. Aduh, itu kan masuk akal gitu loh. Sementara Yohanes Priyana ini menolak kasasi tersebut, dan Ghazal Basaleh, Yohanes Priyana ini juga menurut saya perlu diperiksa juga oleh KPK. Apakah ada uang masuk, gratifikasi atau suap itu, kan begitu. Karena melawan akal sehat menurut saya. Cuma logika kecil sedikit aja harusnya kan bisa itu ya, memutuskan perkara itu. Oke, lanjut. Tim penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi Desnayeti dan Yohanes Priyana, kata orang KPK kepada wartawan, Selasa siang 26 Maret 2024. Kedua saksi itu dicecar soal musyawarah pengambilan keputusan perkara KM 50. Sebelumnya, MA menolak kasasi yang diajukan JPU kasus pembunuhan anggota FPI di KM 50, Tol Jakarta Cikampek Japek. Dua polisi yang menjadi terdakwa, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohurela, tetap lepas seperti putusan pengadilan sebelumnya. Jadi inilah ya, katanya sudah diperiksa dan dicecar soal musyawarah pengambilan keputusan perkara KM 50 oleh KPK. Terus hasilnya apa? Kami menuntut hasil gitu loh. KPK harus mengumumkan hasilnya apa kepada publik ya, jangan main belakang lagi seperti kasus-kasus suap di Mahkamah Agung ya, Jarod Richard dan Jafar Abdul Ghaffar tadi ya. Banyak sekali mafia-mafia ya berserakan di mana-mana. Makanya terbukalah hasilnya apa KPK. Jangan setelah didiamkan publik langsung kayak lupa amnesia itu. Oke, lanjut. Ini cerita tentang berita berikutnya. Eksepsi Ghazal Basaleh ini dikabulkan. Isi eksepsi Ghazal Basaleh yang dikabulkan Hakim Tipikor hingga bebas. Ini beritanya diturunkan CNN Selasa 28 Mei 2024. Tadi masuk Mei. Maret, ini Mei, jadi Mei hanya 2 bulan ya. Vonis bebas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta mengabulkan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh dalam putusan setelah hari ini, Senin 27 Mei 2024. Salah satu poin putusan sela tersebut, Hakim memerintahkan KPK untuk membebaskan Ghazalba dari tahanan setelah putusan diucapkan. Terus mengadili itu ya? Mengadili. 1. Mengabulkan nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa Ghazal Basaleh tersebut, kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Henry membacakan putusan sela dalam sidang di PN Jakarta Pusat Senin 27 Mei 2024. Kedua, menyatakan penuntutan dalam surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Ketiga, memerintahkan terdakwa Ghazal Basaleh dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Jadi divonis bebas ya oleh PN Jakarta Pusat. Hakimnya bernama Fahzal Henry, ketua majelisnya itu ya. Jadi divonis bebas, beritanya itu 28
8 Mei, tapi putus bebasnya Senin 27 Mei 2024. Oke, terus setelah itu ada berita lagi dilawan ya. Ada perlawanan. Pengadilan Tinggi batalkan putusan bebas Hakim MA Ghazal Basaleh. Saya ambil dari Kompas. Jadi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan perlawanan atau verzet yang dilayangkan KPK atas vonis bebas Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh. Melalui putusan perkara nomor sekian, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan bebas Ghazal Basaleh yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada Senin 27 Mei 2024. Saya bacakan. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 43/PIT sus TPK /2024/PN Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding perlawanan tersebut, kata Ketua Majelis Hakim Subakran Hardi Mulyono dalam sidang di ruang utama Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Senin 24 Juni 2024. Nah, kita bersyukur lah ya masih ada Ketua Majelis Hakim ya bernama Subakran Hardi Mulyono yang masih menggunakan akal sehatnya ya, kewarasannya untuk memutuskan perkara. Bayangkan kalau si penerima gratifikasi ini ya, penerima suap dan TPPU ya, mencuci uang hasil suap tersebut ya, Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh ini bebas. Bayangkan potret hukum di Indonesia ini ya. Hakim-hakim agung yang menerima suap akan semakin menyala dia untuk menerima suap ya, makin girang gembira dia menerima suap karena ya ujung-ujungnya nanti bebas kan gitu. Beruntunglah masih ada hakim yang bernama Subakran Hardi Mulyono ya. Jadi begitulah akhir dari video kita ya, profil dari Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh ini ya, menerima suap dan TPPU 62,8 miliar ya, pengurusan perkara di Mahkamah Agung ya. Karena banyaknya uang itu ya wajar kalau kita pun sebagai publik ya mencurigai ini orang juga bermain di kasus penembakan atau pembantaian 6 laskar FPI ya di KM 50 dan di rest area KM 50 ya, karena memang banyaknya uang itu dan dicuci juga ya ke tempat-tempat lain ya untuk disembunyikan ya. Licin ini orang ini ya. Harusnya bukan 10 tahun ya di penjara manusia sampah seperti ini. Harusnya kalau publik ya, karena dia penegak hukum, Hakim Agung lagi menggunakan kata agung, sepantasnya dia hukuman seumur hidup, 3 kali lipat dari orang yang tidak tahu hukum seperti kita ini, gitu loh. Jadi kalau polisi, jaksa, hakim yang melakukan seperti ini, ya, mengurus perkara, suap, menyuap, ya, untuk membelok-belokkan hukum, harusnya 3 kali lipat buat undang-undang baru DPR, gitu loh. Dan untuk anggota DPR juga yang mempermainkan hukum harus 3 kali lipat juga, karena kalian yang tahu hukum, gitu loh. Misalnya kalau orang biasa 10 tahun ya kalian 30 tahun. Harusnya buat undang-undang semacam itu ya. Biar jangan enak aja dia nanti 10 tahun di penjara, terus pemotongan bla bla bla, nanti 2 tahun udah keluar dia. Keluar dan kaya. Itu loh. Ya, padahal dia sudah merusak hukum. Ya. Luar biasa ini. Makanya ya kepada Hakim Agung yang menyidangkan nanti sidang PK Jessica Wongso, PK Vina Cirebon yang sekarang sedang menyidangkan, pakailah hati nurani, tolak itu uang sogok itu kalau kalian ingin hidup tenang ya. Kecuali kalian mau hidup tidak tenang, sakit penyakit datang ya terserah ya. Kalau kedapatan ya di penjara, kalau nggak kedapatan ya hidup juga nggak nyenyak kan gitu. Oke, sekian dulu dari kami, Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.